sebagai seorang ibu. Saya mempunyai kedua orang anak, laki dan perempuan, dan terutama anak saya yang laki-laki, dia bersekolah di sekolah SD. Bila nanti memang sudah diberlakukannya sekolah, mungkin memang sebagai ibu ada rasa ketakutan tersendiri ya. Apalagi kita digembar-gembor dari kemarin isu-isunya bakal ada kloter baru, yaitu kloternya anak sekolah. Itu yang selalu kita takutkan. Mungkin saya berharap dipikirkan lagi deh untuk memasukkan kembali anak ke sekolah, karena kita takutnya kejadian COVID ini akan bertambah gitu loh dengan kloter yang baru ini. Harapan saya sih kepada pemerintah, khusus pemerintah daerah, khusus pemerintah pusat, kalau bisa untuk sekolah anak-anak, kalau memang harus dialihkan ke rumah, orang tua pun siap, itu aja. Kalaupun di sekolah diberlakukan itu, saya sih harapan tanpa ada istirahat sekolah ya. Anak-anak tetap jam sekolah tetap ada, tapi dipotong karena tidak ada istirahat sekolah. Saya berharap tidak ada namanya istirahat sekolah, karena aktivitas istirahat anak sekolah itu pasti sudah kesana kemari gitu. Saya hanya berharap fokus untuk belajar, dan untuk jarak antara temannya satu dengan lain mungkin lebih dikasih jarak, itu terutama. Terus penyekatan antara teman yang satu dalam ruangan ada sekatnya, saya berharap seperti itu. Tapi untuk aktivitas jam istirahat sekolah lebih baik ditiadakan, karena lebih fokus untuk belajar, setelah itu mereka harus pulang gitu. Dan saya berharap juga pun pulang sekolah ditata rapih gitu loh, untuk misalnya kelas 1 dipulangkan dulu, habis itu kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 sampai kelas 6. Jadi istilah tertata rapi protokolernya. Kalau anak Mbak sekarang kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 SD ya. Termasuk aktif juga. Aktif banget, karena eskulnya pun banyak gitu. Makanya saya minta tuh kalau bisa eskulnya ditiadakan dulu deh, lebih fokus untuk belajarnya. Dalam rangka mengaktifkan anak sekolah pada rencana pada bulan Juli 2022 ini, saya secara pribadi ataupun secara organisasi kami belum bersetuju. Kami memprediksi bahwa untuk memulai sekolah, khususnya untuk anak-anak, kita berharap di bulan Desember, tahun ajaran bulan Desember itu baru kita mulai, karena kita masih ada risiko tertular oleh virus ini, terutama pada anak-anak saat mereka bersekolah. Karena terus terang pada masa tumbuh kembang nih, anak-anak kan akan main aktivitas, jadi yang namanya social distancing juga agak relatif susah. Lalu yang kedua, bahwa dokter anak, kami anak berharap angka kejadian COVID itu menurun. Ternyata untuk Indonesia, angka kejadian COVID khusus pada anak-anak masih kita tertinggi di Asia Tenggara ini gitu loh. Yang ketiga, bertolak dari kejadian di Korea Selatan dan di Taiwan, di mana anak sekolah diperbolehkan sekolah akhirnya ditutup lagi. Itu satu pelajaran yang menarik. Terus terang di Taiwan tuh saat sekarang informasinya bahkan orang sudah dewasa udah bebas, tetapi anak sekolah masih ditahan dulu karena resikonya cukup besar. Artinya resiko dalam pengertian adalah resiko penularan untuk anak-anak ini ya. Secara organisasi kami IDI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, berkesimpulan sebaiknya itu dilaksanakan pada bulan Desember dengan melihat situasional juga, dengan melakukan protokol kesehatan yang baik, terutama anak-anak juga harus tetap dilakukan dengan baik ya. Artinya solusi tetap di rumah. Ya, solusi tetap di rumah, teknik belajarnya masih tetap karena jaringan wifi di kita ini cukup baik. Yang kedua, memang menjadi menarik kalau guru-guru itu bisa proaktif ya, atau di tempat itu guru bisa mengunjungi anak-anak itu. Mungkin satu hari bisa 4-5 anak, rumah itu dikunjungi, dilihat aktivitas mereka ya. Satu anak mungkin 15 menit atau 10 menit hanya say hello dan melihat apa kegiatan mereka di rumah.
dan meminta tolong juga kepada orang tua bahwa anak-anak perlu diawasi, perlu didampingi juga untuk belajar mengajar ini. Oke, daya tahan anak terhadap kasus COVID itu cukup kuat, tetapi kita masih melihat ya angka kejadian dan angka kematian kasus COVID di Indonesia itu masih 6-7% loh, itu termasuk angka tinggi. Di Singapura tidak ada, di Malaysia sekitar 1%, di Thailand 1,3 kalau nggak salah gitu. Nanti ada angka data resminya. Itu masih relatif, tapi di kita angka kejadiannya juga masih relatif tinggi. Yang kedua, angka ini juga kita melihat anak-anak kita ini tidak 100% sehat. Jadi masih tetap ada anak-anak dengan komorbid, anak-anak lahir dengan ada kelainan jantung bawaan, anak-anak yang kami masih rawat dengan lahir dengan kencing manis dari sejak lahir atau DM tipe 1. Beberapa pasien itu masih di dalam pengawasan kami. Artinya tidak saja mengandalkan daya tahan tubuh anak ya untuk melawan kasus COVID ini, tetapi lebih banyak protokol tatanan kehidupan yang kita harus lakukan dengan baik. Yang kedua, mendisiplinkan anak-anak dengan tatanan baru ini. Ini yang menjadi menarik karena terus terang pelajaran sosial atau tatanan baru atau tatanan sopan santun di waktu zaman dulu kita mengenal sebagai pendidikan humaniora. Pendidikan yang namanya humaniora itu tata tertib, antri, berbaris, kejujuran dan sebagainya. Itu dulu awal-awal kita diharapkan itu bagus, karena kita melihat pada negara-negara Jepang pendidikan humanioranya itu jauh lebih bagus daripada sekedar angka matematika 9 atau 10. Ya, tapi pendidikan humaniora itu artinya sopan santun, budaya, antri dan sebagainya itu kita harus tegaskan juga pada anak-anak kita. Nah, sangat real bahwa anak-anak kita kadang-kadang disuruh antri di sekolah juga agak susah, ya kan? Nah, itu yang perlu kita melihat keadaan seperti itu. Kami berpikir dan menganalisa perkembangan daripada COVID, karena setiap minggu kami melakukan, setiap hari Senin kami melakukan pertemuan bersifat nasional melaporkan perkembangan daripada kasus-kasus COVID di seluruh Indonesia. Permasalahan COVID ini bukan masalah gampang ya, tapi kita sendiri juga tidak menggampangkan gitu. Jadi bukan masalah gampang, tapi juga tidak menggampangkan. Kalau kita lihat sekarang tren COVID ini kan terjadinya kejadian COVID ini dari waktu ke waktu belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Nah, kalau memang ada rencana pemerintah untuk mengaktifkan kegiatan belajar dengan siswa itu datang ke sekolah dalam jangka waktu dekat ini, menurut saya masih kurang pas. Pertama, kita belum punya data yang pasti bahwa memang trennya sudah semakin menurun, itu satu. Terus kedua, di balik itu justru banyak yang mengatakan sekarang itu justru yang OTG ini yang justru berbahaya. Kalau kemarin kan ada gejala awal, tapi justru sekarang yang orang tanpa gejala ini juga ada kasus baru. Nah, dengan demikian menurut saya untuk sementara ini kalau memang siswa itu diminta untuk datang ke sekolah, ini pendapat saya pribadi, menurut saya masih perlu dipikirkan lah, dan saran saya tegasnya ditunda saja gitu. Ditunda, buat analisis yang mendalam. Yang pertama, lihat trennya, apakah betul-betul memang trennya ini sudah memang menurun. Terus kedua, lihat lagi cara penularan yang baru yang orang sebutkan sekarang klaster mana lagi ini kan. Nah, kita tidak tahu, karena pertama ini adalah virus yang tidak kelihatan. Jadi siapapun itu harus waspada setiap saat. Ini sekolah, namanya anak sekolah ya. Kalau sudah di sekolah, kita juga saya juga ada anak.
kadang-kadang kita awasi baik-baik di rumah, tapi begitu sudah masuk di sekolah itu, yaitu jumlah anak dengan gurunya sudah tidak seimbang. Jadi bisa saja anak-anak sudah nanti justru tidak menjaga protokol apa yang selama ini kita sudah sepakati bersama dan sudah kita biasakan. Bisa jadi nanti justru setelah di sekolah itu nanti lupa. Nah, justru yang kita khawatirkan justru terjadi lagi, ini justru menimbulkan klaster baru lagi seperti tadi itu.